ketemu lagi. Kali ini saya mau nge-reading tema yang membuatnya menjadi seorang NPD. Oke, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu guys ya. Berdoa dimulai. Jangan lupa di follow, like, share, subscribe. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis di kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, kita mulai aja dulu deh. Nanti ada yang komplain kebanyakan jualan, kelamaan lah ini on, kan bisa di skip. Toh saya juga kan nggak private reading aja, toh kalian kan nontonnya gratis. Coba kalau private reading ya nggak. Oke, kita mulai ya, bercanda ya. Yang membuatnya menjadi seorang NPD. Oke, jangan lupa di follow, like, share, subscribe. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa ditulis di kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, aku ada di seputaran Ciamis ya, untuk sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, autis, bipolar, insomnia ya. Kena black magic, ada pelakor, ada pebinor, diblokir, silahkan. Oke, yang mau terapi private reading, order garam ini pink halus 35, putih halus 30, putih kasar 25. Ini bisa untuk tenang, no drama-drama, rajin ibadah, melancarkan pintu-pintu rezeki dan membuka aura. Oke, private reading, terapi, order garam. Yang mau beli makanan kucing silahkan, saya sudah punya bisnis baru makanan kucing. Yang mau berdonasi untuk janda, anak yatim, door janda, anak yatim, terus udah gitu kucing liar juga bisa ya. Terus yang mau beli produk digital ya silahkan aja, kalian ke link ID ya. Di link ID itu nanti ada produk digital. Kalau kalian malas belajar tarot dan lain normal, bisa ke situ aja beli ya. Nah, terus untuk yang mau belajar tarot dan lain normal, terus mau berkonsultasi, saya punya kelebihan atau enggak, mau berkonsultasi mengenai permasalahan rumah tangga atau apapun, itu silahkan. Nah, ini ya, ini link ID-nya, silahkan. Apalagi Oke, kita mulai aja. Yang membuatnya menjadi seorang NPD. Kamu harus banyak sabar ya. Sama dia tuh, sebenarnya dia orangnya sabar, tulus, dan banyak keberuntungan. Tapi yang membuatnya dia menjadi seorang NPD adalah banyaknya cobaan dalam hidup dia bertubi-tubi, dan tingkat kematangan atau tingkat kestabilan anak-anak atau kedewasaan dia belum sepenuhnya stabil atau labil ya gitu. Jadi udah gitu dia juga banyak dimanfaatin orang. Kamu pernah dengar nggak sih ketika ada yang bilang Joker itu adalah orang baik yang tersakiti? Nah, seperti itu. Padahal sebenarnya di dalam Al-Quran itu, atau di dalam agama Muslim khususnya, ketika kita disakiti kita tidak boleh menjadi orang, ketika kita jadi korban kita tidak boleh menjadi pelaku. Sebenarnya itu ya. Nah, ketika dia tadinya menjadi seorang yang tulus, sabar, banyak keberuntungan, itu semua pudar dengan banyaknya cobaan ya, dan akhirnya dia berhenti untuk menjadi orang yang baik. Dia marah, dia belum bisa move on, belum bisa healing dari masa lalunya, sehingga dia menjadi seseorang yang NPD yang hanya fokusnya ke money oriented ya, sehingga dia jadi toxic. Mungkin ada juga dari beberapa dari kalian yang kecewa dengan Tuhan atau Allah, yang menganggap bahwasanya kenapa ketika saya jadi orang baik, saya udah rajin ibadah, saya jadi orang baik, justru saya banyak banget dikasih cobaan, justru banyak banget yang manfaatin saya, justru banyak banget yang zolim sama saya. Padahal kan sebenarnya itu ujian ya, kayak gitu ya. Jadi banyak faktor sih sebenarnya yang membuat dia jadi seorang NPD ya, kayak gitu. Terus juga banyaknya hasutan-hasutan orang. Dia mungkin pernah difitnah, digosipin, disebarin berita yang gak baik ya. Bebannya terlalu berat, berliku juga. Jadi imannya yang kurang. Ketika hanteman hidupnya dia bertubi-tubi, gila-gilaan, dia jadinya oleng. Ya, seperti itulah.
akhirnya dia lebih banyak menyerahnya dibanding kuat dan bertahannya. Oke. Yang membuatnya, bentar ya, yang membuatnya menjadi seorang NPD. Tapi jangan salah loh ya, kita ini juga sebenarnya diuji. Tarot reader, terus misalnya orang-orang yang berkecimpung di dunia spiritual tuh diuji. Kamu tetap kuat dengan pendirian kamu, kelebihanmu itu bisa dipergunakan untuk orang banyak, atau kamu hanya ingin mendatangkan keuangan, itu juga bisa. Contohnya misalnya dia kena korban santet, terus otomatis dia bisa jadi penyembuh kan, tapi karena diuji dulu sama Allah dan ternyata dia nggak lulus ujian, jatuhnya dia ke supranatural bukan ke spiritual, itu juga bisa. Jadi sebenarnya yang belum difahami adalah ketika ujian dan cobaan itu datang, dia belum memahami sampai sejauh mana sebenarnya ujian dan cobaan itu datang untuk apa gitu loh. Tapi lebih ke ya itu tadi ya, karena mungkin masih faktor kekanak-kanakan sih. Six of Cups ya, itu tadi inner child, dia mungkin punya luka di masa lalu. Sebenarnya pada dasarnya orang NPD itu udah baik, makanya saya bilang kan, pernah kan ada yang mengatakan bahwasanya orang baik adalah Joker adalah orang baik yang tersakiti, tapi sebenarnya di ajaran Islam tidak boleh seperti itu ya, gitu. Pastinya dia punya kekuatan ya yang sebenarnya bisa dia gunakan untuk kebaikan, tapi karena memang banyak banget perang dalam hidup dia, nggak cuma di dalam tapi di luar dirinya sendiri ya. Terus di sini the Wheel of Fortune ya, karena mungkin dia terus di bawah, ketika dia disakitin, dia terus dihantem, di apa namanya, dizolimin gitu ya, dihantam ya, otomatis kan dia lelah, dia capek, dan dia mau naik ke atas gitu, tapi akhirnya dengan menghalalkan segala cara, yaitu tadi salah satunya adalah NPD ya, tuh King of Wands ya. Sebenarnya orangnya baik, ingin membangun sebuah keluarga yang berbahagia, cuman kan luka-lukanya itu yang belum sembuh, inner child-nya. Terus ketergantungan terhadap lawan jenis lah, uang lah, mabuk-mabukan lah, terus rokok atau zat adiktif, itu yang ngebuatnya jadinya belum sepenuhnya kembali menjadi orang yang baik gitu. Kalau kamu sanggup mengarahkan dia untuk ke arah yang baik, boleh. Kalau enggak. Kebanyakan orang-orang yang terkena korban MPD itu ya dia lebih apa ya, lebih naik gitu ya tingkat spiritualnya gitu. Terus biasanya NPD ini bisa terkalahkan dengan empat ya. Kalau kalian sanggup silahkan, enggak ya angkat tangan ya. NPD ini selalu kebanyakan dia itu punya orang ketiga ya. Contoh kenapa? Karena NPD ini sebenarnya haus validasi sih. Ketika dia nggak dapat dari kamu, karena kamu ini orangnya positif, orangnya lurus-lurus aja, baik, imannya kuat, dia nggak terpenuhi gitu, egonya nggak terpenuhi, validasinya dari diri kamu, maka dia mencari orang yang untuk memenuhi validasinya dia itu ya. Tuh, dia sebenarnya mau punya hubungan yang baik, serius sama kamu, cuman ya itu tadi banyak banget pertentangan dari dalam maupun dari luar ya. Five of Sword itu ya banyak dimanfaatkan sih, banyak memanfaatkan orang ya, karena itu tadi ya, keadaan dia yang terus dimanfaatin itu juga bisa. Pokoknya hal-hal yang negatif yang pernah dia rasakan, yang akhirnya dia belum sembuh, belum healing, ditambah lagi inner child, nggak kuat imannya, menjadi orang yang memperlakukan dia dengan nggak baik juga gitu loh. Tapi aku sih ngeliat kebanyakan dari kalian nih akhirnya bisa mengarahkan seorang NPD ini menjadi sosok seorang jauh lebih baik, bahkan bisa menyadarkan gitu ya. Kasihan sih sebenarnya, tapi
Kalau kalian sanggup boleh, mungkin dulu kenapa dia berkhianat harus validasi, mungkin dulunya dia juga pernah dikhianatin, itu kayak gitu. Jadi kalau kalian melihatnya NPD ini dikhianatin, mungkin dia dulunya juga dikhianatin. Dia manfaatin kamu, mungkin dulunya dia dimanfaatkan. Jadi yang tadinya jadi pelaku itu jadi korban. Itu sih yang aku lihat. Oke. Mau cek lagi nggak sih? Yang mau terapi private reading ya itu juga bisa. Yang membuatnya menjadi seorang NPD. Kalau dia punya sumber pemasukan ego yang baru, otomatis dia akan menjelekkan pasangan sebelumnya. Misalnya kamu pasangan sebelum, dia akan ngejelekin kamu. Yang membuatnya menjadi seorang NPD. Oke. Iya, hidup dengan beban yang berat. Belum tertutup siklus yang lama. Ya, inner child itu. Belum sembuh, belum healing. Ya. Tapi sebenarnya dia tuh baik kok basic ya, cuman memang luka-lukanya itu nggak tahu cara sembuhnya gimana, nggak tahu menyembuhkan gitu, nggak tahu harus gimana. Tapi sih aku ngerasain kayaknya kebanyakan dari kalian nih bisa membantu dia deh ya. Nine of Pentacles ya, dia ngeliat kamu nih kayaknya udah happy dengan kesendirian kamu, dia memanfaatin kamu juga gitu. Tuh, menarik lagi rodanya ke atas. Kan aku udah bilang, dia ini pernah dimanfaatkan, makanya ke kamu itu mau memanfaatkan. Ya. Cuman memang dia bingung sih. Pernah dikhianati, makanya dia mengkhianati kamu. Jadi yang kamu lihat itu sebenarnya dia sedang menonjolkan, atau sebenarnya tanpa dia sadari dia sedang menunjukkan luka-luka batin dia. Kalau dia manfaatin kamu berarti dia pernah dimanfaatin, kalau dia pernah mengkhianati kamu berarti dia pernah dikhianatin, dan lain-lain sebagainya. Disesuaikan aja. Oke. Kita ketemu lagi. Kalau mau private reading, terapi, self healing ya silahkan. Kita ketemu lagi di reading yang berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya yang membuatnya menjadi seorang NPD adalah luka-luka dia yang belum tersembuhkan. Itu bisa kalian lihat ketika dia manfaatin kamu, tandanya dia pernah dimanfaatin. Dia selingkuhin kamu, tandanya dia pernah diselingkuhin, dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.